Dia kupu-kupu ya. Terus 69 kita pernah isi. Oh, ini orang kata gua teh. Desi berapa tahun sama Karasi, Kak? Tuh, Cowok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau Q&A. Ini yang ditunggu-tunggu sama kalian. Banyak banget komentar-komentar buat minta kita Q&A saya. Ya, Nah, makanya untuk kesempatan ini kita membuat video untuk Q&A yang pertama kalinya. pertama kali kita bikin Nah, Q&A. dari tadi sore kita udah buka question box di Instagramnya Rike dan ternyata banyak banget yang nanya-nanyain, Banyak banget. yang kepo tentang kita. Udah sejam nih Q&A-nya, sejam. Udah Jadi sejam. kita bikin 7:30, sekarang 7:30. Nah, Gak usah lama-lama karena pertanyaannya udah banyak banget. Udah baru sejam, langsung aja kita bikin Q&A-nya. langsung kita jawab semuanya. Enggak semuanya, Nggak kita semuanya, pilih. lo batein. Honeymoon yakin mual ke Pangandaran. Mau ke Pangandaran, tapi aku teh nunggu berita dari si Madiro Eji dulu yang katanya tsunami. Katanya tsunami di Pulau Jawa. Nah makanya aku teh sampai ada beritanya keluar baru aku main ke pantai. Jadi seenggaknya lebih selamat. Gitu. Gitu nih udah gak sabar ya pengen ke pantai Pangandaran bareng. Kamu udah pernah ke Pangandaran belum? Pernah Pasir Putih Pangandaran. Aku waktu itu minuman aku dicuri monyet. Oh no. Di sana ada monyet-monyetan tuh ya. Itu tau gak sih di Pangandaran? Yang ada perahu ngejemput. Jadi kita harus ke sana nanti ya. Lanjut. Istirahat tuh. Nah, Lanjut pertanyaan selanjutnya. ini dari Salsa Bila Ata. Spill gayanya model apa aja? Kamu yang paling jago. Ih, kamu. Pertama gaya biasa. Gaya biasa apa sih? Kalau yang gini teh gaya biasa. Gaya foto gini, spill Oh. gini. Nggak mungkin itu gaya foto spill. Gayanya mode apa? Mode yang kita udah lakuin mode fake polish. Itu mah tema. Gaya sayang. Gaya biasa yang gini. Dia kupu-kupu ya. Terus 69 kita pernah isi. Harus banyak bocil. Lanjut. Dari Sylvia.s_ suka duka malam kedua bareng suami. Kok dia tahu sih kalau malam pertama kita tidur? Nah, pokoknya malam pertama itu kita nggak ngapa-ngapain, tidur. Terus malam kedua sukanya ada, dukanya pun ada. Tapi duka dulu sih. Duka dulu, dia nangis pas malam kedua. Aku inget banget jam 2 subuh itu kita pemanasan dari jam 12 malam. Terus tiba-tiba jam 2 dia menangis. Sedih. Entah itu sedih enak apa sedih. Pokoknya suka dukanya itu. Sukanya ya pasti suka dong. Besoknya dia jalan cengegang. Kakak sebenarnya. Iya kan suka duka sayang. Nanyanya suka duka. Sukanya langsung sukanya aja. Ya sukanya enak kan. Nggak bisa kita kasih tahu rasanya. Oke, lanjut. Lanjut. Alfi Melika _ Kak, sekarang Kak Rike sama Kak Rasi tinggal sama ortunya Kak Rike apa sama ortunya Kak Rasi? Jadi tinggalnya di rumah aku. Di orang tua Karike. Soalnya kalau di orang tua aku sana jauh. Sulawesi. Iya, jadi tinggalnya di rumah aku karena rumah kita belum jadi, masih sepetak tanah. Ya, masih berbentuk tanah. Baru kita mau bangun. Makanya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar kita bisa bantu bangun kita rumah. buat membangun Ya, rumah. lanjut. Shiva. Sepet. Namanya gitu deh Melo. September kayaknya ini. Shiva. A-nya banyak. Shiva dan Sepet. Dia bikin Instagram di September.
lahirnya. Karike awal ketemu sama Karasi di mana? Di kosan aku. Jadi dulu dia ngejemput aku di kosan. Bukan ngapa-ngapain di kosannya, enggak. Aku ngejemput dia di kosan. Dia ngelangkah masuk ke gerbang pun enggak. Ini lucu banget tau. Jadi pas si Rasi ini ke kosan aku ngejemput, aku kan karena biasanya anak mahasiswa nyepannya ya Nin ya. Jadi ya main-main ya pakai motor ge udah lu alhamdulillah biasanya kita kemana-mana naik Bapak Damri, Anshot. Terus jadi pikirnya oh mungkin dia ngejemput pakai motor. Dia bilang udah nyampe depan terus gerimis kan. Aku udah bawa helm. Bawah nyari mana nih orang ya. Ternyata dia bawa mobil. Saya itu bawa helm. Drama banget sumpah. Kan gini nih. Bagus. Iya kan lagi hujan nih, tapi udah mau reda. Jadi gue bilang kalau naik motor mah gak bisa kemana-mana ini mah. Ya, akhirnya minjem mobil ke tante. Nah terus aku udah chat ke Rike, Sherlock udah nyampe di depan kosan. Aku udah di depan kosan. Ya udah dia turun, dia juga turun. Mobil aku parkir di depan sini. Terus dia menunggu di belakang mobil sini sambil megang helm. Kita udah lama banget sih, dia mau nggak turun-turun dia. Mungkin dalam hatinya juga lama banget si Rasi kok nggak datang. Ternyata aku lihat. Ini orang kata gua teh. Nah ini orangnya. Aku buka kaca, dia sambil megang helm gini. Palingan gitu. Akhirnya dia naik lagi, tunggu dulu, turun, dia lagi naik ke atas, naruh helm terus baru datang lagi. Kan soalnya kosan PDP ya Pan waktu itu. Ya terus kita main ke Jatos. Sebenarnya dia ngajakin kemana terus aku mikirnya dia kan harus buru-buru ke Jakarta lagi. Jadi di mana nih tempat yang deket ya udah ke Jatos kita ke Ricis. Ingat banget dia ngajak nonton aku gak mau. Sumpah demi Allah dia ngajakin aku nonton karena dulu mikirnya apa sih nih orang kayak baru ketemu nonton tuh kan ngerti gak sih image orang kayak kesan pertama ngajak nonton tuh gimana jadi aku tuh takut kayak enggak gitu padahal aku di situ kesem sama dia tapi aku menolak dia ngajak nonton terus akhirnya kita makan di Ricis habis itu keliling-keliling dia beli celana habis itu pulang aku inget banget dia di situ kata-katanya depan Ricis dia bilang gini pas si ibu-ibu Ricisnya kakak makan di sini atau bawa pulang? Terus dia jawab apa coba? Enggak makan di sini sih di meja sana makannya. Di kasir gitu makanya. Oh dari dulu kita jokesnya gitu ya Bapak. Sejak dulu udah bapak-bapak Ada saya jokesnya. teman-teman. Sekarang mau jadi suami ya? Ya gimana kalau misal nih para cowok-cowok nih pasti kalau ngajakin gebetannya ke mall ya gimana lagi kalau bukan makan ya nonton pasti kan. Sih bener. Pilihan lain mau apa? Mau godain ibu-ibu kan nggak mungkin. Tapi kamu godain ibu-ibu. Enggak. Enggak godain sih caper ke ibu-ibu. Iya kamu caper ke ibu-ibu pas beli celana. Celana yang ganteng buat saya yang mana? Oh Masih inget dong? Iya aku inget banget sumpah demi Allah dia beli celana harganya berapa gitu terus minjem duit aku 30.000 sampai sekarang belum dibayarnya malah dinikahin. Jadi pas aku nyampe di Bandung tuh aku lihat dompet tinggal 100.000 nih aduh anjir mau jalan sama cewek tapi bawa 100.000 nah terus dia nanya kita mau kemana beli celana dulu yuk akhirnya aku beli celana chinos ternyata harganya tuh kurang 30.000 akhirnya minjem ke dia 30.000. Iya serius itu benar-benar terjadi dan aku mah inget ya dia tuh belum bayar tapi aku gak nagih karena hitung-hitung Ricis dia yang bayar seimbang gitu Ricis kan sekitar 30.000-an udah tapi dia inget pas pulang aku belum bayar utang ya dia bilang minta rekeningnya udahlah gampang nanti aja ketemu lagi bukan bayar utang malah dinikahin. Lebih daripada bayar utang. Iya makanya untuk tips buat cowok-cowok kalau mau jodoh berutang lah kalian. gitu konsepnya ya biasanya utang ternyata membawa jodoh ya. Utang membawa jodoh nanti orang pada utang terus ke kerasnya. Udah lanjut Andara Syaud Sultan Andara Raffi Ahmad pacarannya berapa lama? 6 bulan 7 ya? Aku pacaran sama dia itu jadian di Jakarta tanggal 17 Maret tahun 2021 dan Maret, April, Mei, nikah. Juni bentar aku hitung dulu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober
Tuh gak nyampe, 7 bulan. Enggak 7 bulan. nyampe. Nyampe, Karena- enggak nyampe. Nyampe, Karena- enggak nyampe. Karena 6 bulan lebih doang. 7 bulan kurang 7 hari pacaran langsung tuh nikah. Arafah Lailatul Nurul selisih berapa tahun sama Kak Rasika? Dia kelahiran 97, aku 99, berarti beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Lilis Andrian Ningsi 29 upload video lagi di YouTube. Ini mau di-upload ini. Ini sabar Lilis, Lilis. Lilis. Pegangin tangan aku. Pegangin. Pukul aja. Pegangin. Lilis, kita teh baru mau Pegangin aku. mau rekam buat lanjut. Siska .15_ mau punya anak berapa? Sebenarnya kalau anak itu kan rezeki ya, kita mau sebanyak-banyaknya dikasih rezeki sama Allah. Kalau ngasih makannya gimana? Kamu kalau bertanya seperti itu berarti kamu meragukan Allah, Yes, benar. meragukan rezeki gitu. Apapun yang diberikan kepada kita itu pasti sudah ada takarannya. Seperti anak dikasih 5 berarti kita dikasih rezekinya 5 anak kayak gitu. Jadi nggak usah takut buat membuat anak. Lanjut. Nih, Shivalia underscore lagi. Kak, gimana cara ngadepin pasangan kalau lagi sama-sama bad mood? Harus ada satu yang ngalah. Karena sampai kapanpun kalau sama-sama di ego yang lagi bad mood, gak akan benar. Betul. Harus ada yang ngalah satu. Dan untungnya Rasi ini adalah lelaki yang selalu mengalah. Bukan dia dibilang salah satunya mengalah, enggak, sebenarnya yang benar itu laki-lakinya harus ngalah dia mah. Karena gua yang ngalah. Tapi ada sayang tipe cowok yang egonya tinggi, tapi lama-lama juga bisa nggak tinggi egonya. Karena ibarat kalau marah itu api ya. Api itu nggak bisa dibalas dengan api, gitu. Harus dibalas dengan air. Kalau ada kuotanya baru bisa balas. Ih, garing Buat aku banget, kuota kan ada. Ada Ibu-ibu guys. Kayak ibu-ibu. Alasan kenapa nikah muda dari Despiana Puspita Sari. Sebenarnya nikah muda aku pun umur Udah 24 udah mau 25 umurnya, ya? udah pas sih sebenarnya. Aku 22. Udah pas belum sih? Mungkin orang-orang sekarang tuh Kak, kadang bisa independen, banyak cewek, cowok tuh kayak ngejar karir dulu, ke rata-rata nikah usia 25 sampai 30 itu waktu nikah. Cuma kalau aku sih gini ya, alhamdulillahnya rezeki aku sama Rasi tuh berdatangan ketika kita selalu bersama. Jadi kenapa nggak nikah sekalian aja gitu. Sebenarnya nih kalau kalian follow Rasi pun di TikTok, Rasi tuh pengen nikah tahun depan tau. Jadi Rasi 25, aku 23 umurnya. Kayak bismillah nikah tahun depan. Tapi karena kita sudah target dan kita meniatkan setiap kegiatan kita untuk menikah, untuk hal yang baik, jadi Allah tuh mempercepat hal niat baik itu. Jadinya dapatnya tahun ini. Ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pendapatan di luar dari kantor, dari sosial media itu sama sekali belum aku pegang apa-apa. Dari pertama aku dapat endorse apa segala itu semua dia yang megang. Karena aku udah niatin ini buat aku nikahin sama kamu. Pokoknya jangan takut buat berniat baik. Ya, Dan aku pun jujur setelah nikah pun pendapatan pun naik gitu. iya. Banyak Nikah itu itu- membuka pintu rezeki. Dan itu benar banget, aku testinya. Dan juga buat teman-teman yang di luar sana kayak mungkin seangkatan aku, seleting aku yang di kelahiran 97, 98, jangan takut kalau mungkin kalian akan mencari jabatan atau apa segala untuk penghasilannya lebih tinggi, gak usah takut untuk menikah muda. Pertanyaan dari Neng Revi _02. Anak pertama pengen cewek atau cowok, semua dapat dikasih momongan. Coba kita hitung bareng yuk. Kamu pengen cewek atau cowok, hitung bareng biar aku pengen tahu kita saat ya. Enggak. 3, 2, 1. Cowok. Iya. Cowok sih, cowok. Karena belajar dari aku juga, sebenarnya aku cowok anak kedua tapi tetap membimbing saudara-saudara. Karena aku punya kakak di atas tuh 4 tahun daripada aku, tapi yang membimbing tetap aku. Karena ya anak cowok yang paling tua gitu. Jadi lebih baik kalau kita punya anak cowok pertama biar bisa membimbing adik-adiknya dan juga menjaga adik-adiknya. Oke. Dan kita juga kemarin udah sepakat dengan Dira ya. Anak kita cowok, anaknya Dira cewek biar Kalau ada kita. itu kayak ada yang kita jodohin. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa tanya? Dari Ratu AZM _, ganteng banget sih suaminya, boleh di review gak?
Review apanya? Saldonya? Enggak, jangan saldo. Nih, aku mau review. Jadi Rasi Batara itu adalah sosok suami yang bisa jadi anak karena suka menyusui. Bisa juga menjadi adik karena manja. Bisa jadi seorang ayah yang aku ngerasa aku dilindungin lebih-lebih dari seorang istri gitu. Kan beda ya, kayak kita dari rahim yang berbeda, tapi dia tuh bisa, aku tuh ngerasa feel aku ketika sama dia tuh kayak udah ada ikatan cinta. Aldebaran. Iya, jadi dia tuh bisa ngebunglon, bisa menjadi siapapun dan bisa beradaptasi dengan baik dimanapun. Kayak di rumah, kayak mama aku juga senang buktinya ngasih makan dia, karena kayak namanya ibu-ibu kan kayak pasti yang jarang masak sekalinya masak kok, kayak orang lahap makannya tuh gimana sih, wah berarti masakan aku enak. Nah Rasi tuh orang yang omnivora. Iya, segala. Jadi dan Bangkai. gak gitu konsepnya Bambang. Dan ini adalah hadiah terindah di tahun 2021 Rasi tuh, hadiah terindah aku. Kayak aku setiap tahun tuh kayak punya hal yang, momen yang kayak ini tuh hadiah, ini hal yang nggak bisa aku dapetin di lain waktu, dan Rasi tuh adalah hal itu. Dari Rani 820, Teteh di KB enggak bisa dikasihnya aja. Terus kita menerima berapapun insya Allah. Dari Muhammad 3463, Teh doakeun ya isukan kabogo urang rek lahiran, semoga lahirannya lancar. Gimana? Hei, Kabogo. Pacarnya? Kabogo itu pacar. Mungkin istri. Muhammad. Istri kan? 34. Istri kan kamu juga bisa aku bilang pacar, istri. Kita berpikir positif. Zack Spears, Terike, Rasi strong gak tuh? Di. Setrap, Nah. kuat, luar, dalam, tengah, samping. Tahan lama. Tahan lama. Mau durasi? Kalau mau main sama dia, aku tanya dulu. Kamu mau berapa lama? Iya, sumpah demi Allah. Demi Allah. Ini mau yang sebentar Aku sesuai aja. request. Karena kalau lagi birahi kan harus keluar, jadi tapi pengen mode nyantai, apa mode buru-buru bisa diatur Mode dulu. capek bisa. Iya. Nah, mode Valentino Rossi yang cepatnya bisa. Lanjut. Kak, asal mana? Aku lahir di Bekasi, mudik ke Banten, tinggal di Karawang. Aku lahir di Bandung, gede di Sulawesi, kuliah di Bekasi, sekarang tinggal di Karawang. Iya, kita tuh lucu tau. Aku lahir di Bekasi, kuliah di Bandung. Dia lahir di Bandung, kuliah di Bekasi. Ketuker guys, cocok logi. Ya adalah, kita nyocok-nyocokin aja. Lanjut. Karike awal ketemu Karasi di mana? Apa yang bikin Karike jatuh hati sama Karasi? Dari HYY_nitnok. Mungkin ini pertanyaan, kenapa kita bisa kenal gitu sayang. Coba Iya. kamu cerita. Aku tuh jadi tuh kisah ini berawal dari Instagram. Serius Oh. demi Allah. Jujur Li, aku duluan yang follow dia. Aku duluan dengan menurunkan ego aku sebagai cewek. Aku duluan yang follow dia. Terus dia follow back, tapi dia duluan yang DM. Dia minta nomor WhatsApp. Kita WhatsAppan. Terus kita chatan, ketemu tuh kita tuh kehitung jari demi Allah ya. Dari ini pertama kali kita ketemu, aku masih inget nih momen-momennya, bahkan yang belum tentu kamu ingat. Pertama kita ketemu di Jatos yang sebelumnya aku bilang, yang kedua itu di Karawang. Jadi dia lagi ada dinas di Grand Taruma waktu itu. Aku nyanyi di deket gor. Dia ngabarin aku di Karawang nih. Masih lama gak? Aku nyusul lah ke sana. Akhirnya aku nyusul ke Grand Taruma. Kita ketemuan. Aku waktu itu sama Atun. Sama si Atun. Ngobrol-ngobrol. Habis itu dia sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia pulang. Maghrib apa asar sih? Maghrib. Habis maghrib Pulang dia ke langsung Jakarta. pulang karena dia nggak sendiri yang nongkrong main. Dia dinas bareng teman-temannya, bareng bosnya juga. Terus dia teh yang aku mah yang nungguin dia di deket musola. Terus dia teh tiba-tiba nyelonong weh. Terus aku panggil, Rasi. Dia cuma nengok. Terus aku bilang, hati-hati ya. Iya, terus dia pergi lagi. Sumpah demi. Jadi itu tuh jaraknya tak di pantau. Aku di sini, dia di pantau sono. Rasi, hati-hati ya. Terus iya, pergi dia nih. Udah hati tuh ya Allah, semoga nanti ketemu lagi. Mampus sekarang, mampus sekarang gue. Seranjang. Pengen cium.
Udah itu kalau momen-momen ketemu kita mana-mana Di Instagram. Terus Kenapa kita bisa bareng lagi? Nih, itu 2018 ya. Itu tuh masih 2018. 2019, 2020 kita tuh kepanggih pisan, lost contact banget. Lost contact, tapi palingan kayak aku bikin instastory, dia bales. Dia juga kan dimasukin ke close friend. Aku covid, dia tuh tahu kayak GWS ya. Sampai dia tuh sebenarnya nih nanti kita nggak liat GWS ya, terus gak dibalas anjir. Sombong amat. Terus dia juga ada ngechat pas zaman, tau nggak Remba yang sama Dinda Hau? Tipe wanita idamanmu seperti apa? Nah dia tuh nanya, aku kan bikin instastory juga, terus dia juga nanya, Rike, tipe laki idaman kamu seperti apa? Aku ingin memantaskan diri, kata dia gitu. Demi Allah, aku mau bikin konten itu nanti ada di TikTok gini. Mampus, bareng. Udah sampai tahun 2021 Kita ketemu karena kecelakaan. Enggak, sebelum kecelakaan sebenarnya ada ini sama Nina Nuria. Sumpah Ibu Nina. Ini sini Nina sini malu deh. Sumpah ini enggak settingan, sumpah demi Allah. Hai guys. Dah. Ini ada sejarahnya sama Nina. Kamu nih mau nimbrung sini Nina. Wah. Jadi dulu teh ceritanya gini Nina, aku tuh nggak diundang tahu sama si Pika sebenarnya mas saya. Aku tuh nggak diundang, si Pika tuh nikah. Pika yang si Widas, Pika Widas yang anak humas nikah. Aku teh sebenarnya follow-followan enggak sama dia. Lupa ya, aku follow dia, tapi dia tuh ngikutin aku follow back kalau nggak salah mah gitu, tapi aku lupa ya, sumpah kalau nggak salah mah gitu. Terus aku kenal, aku juga pernah kayak ketemu di fakultas gitu. Terus aku teh kesini, Nina datang nggak ke Pika? Kalau datang aku mau nemenin maksudnya gitu. Karena di situ kan pas setelah aku tahu ternyata Widas itu teman sekelas kamu dan kamu ada, akhirnya kayaknya kalau aku belum cerita nih ke kamu, udah belum ya. Nah, jadi terus aku teh gini Kak, pas nih aku sama kamu lah ikut, terus dia kayaknya aku nggak dateng, aku di Bandung ya kan. Ya udah nih aku wakilin aja semua saya tuh pengen datang. Terus aku teh biar gak malu tuh kan si Pika teh otomatis akhirnya ngundang si Rike gitu kan. Aku teh embel-embel basa-basi nggak ada MPK lancar ya sampai hari itu sampai. Terus kata dia sampai ketemu ya besok. Tapi Rike kan jadi undang, dikirim undangan ke aku. Langsung jeda. Kalau nggak salah aku bilang izin datang apa gimana gitu. Pokoknya aku kayak izin, walaupun tanpa dia ngirim undangan pun aku tuh bilang aku izin datang ya bareng Nina, kata aku teh gitu. Kalau nggak salah ya, aku lupa, nanti kita cek aja. Terus akhirnya Aing teh datang sendiri, Pan datang bawa mobil Aing. Terus habis itu udahlah ketemu sama dia teh jadi kakak enggak dulu Rasi aku udah di tempat. Terus dia ngejemput, pakai abis pakai PDH apa sih, bukan PDH apa sih, PDUB. Pedang pora gitu. Dia kan jadi yang itu pedang poranya si Widas. Terus ya udah sama ada temen-temen yang lainnya juga. Dia bilang mau aku temenin makan, enggak, bayangin Aing ke undangan, Aing candahan, Aing datang, Aing tembung dahar karena gak mau momen Aing abis karena Aing makan doang sama dia. Bayangin Aing tuh malah foto-foto ngobrol-ngobrol, dia kenalin ke teman-temannya yang lain, ada Ilham, ada dan lain-lain juga. Faras ada nggak sih Kak? Ada Faras. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan udah nggak makan. Terus dia nggak lama pulang, ada dia kan satu mobil serombongan ya. Akhirnya dia pulang, terus ya udah deh, bye gitu. Terus dia nganterin aku ke mobil, sini konten. Terus kita sempet foto, sempet bumerang dan ya ampun, akhirnya dulu tuh aku tuh nyesel tau, dia yang nyesel. Ternyata dia nyesel dulu pas ketemu gak foto bareng sama aku pas tahun 2018. Foto bareng. Kita tahun 2018 nggak ada foto, Enggak nggak sama ada. sekali anjir. Bikin story atau? Gak ada anjir, gak ada sama sekali. Berarti menikmati. Aku udah merasa yang bilang nonton yuk, nggak mau. Mau diajakin foto pasti nggak mau juga. Gak kepikiran atau enggak? Gak kepikir sih, lebih ke gak kepikir. Dulu tuh kayak mikirnya mengalir karena dia buru-buru, kita main habis asar. Ke Jatos kan lumayan setengah jam, PP sejam, jadi kita punya durasi main sejam doang. Habisin waktu buat apa, mikirnya gitu kan. Terus akhirnya udah deh, aku main sama dia, enggak, tadi loncat ke si Vika. Nah itu hari Minggu, besoknya hari Seninnya kita teh langsung ke Jakarta, aku sama Adira mau ketemu si Naki.
Habis itu pas pulangnya kecelakaan. Dia tuh sempat bilang pas kalau ada apa-apa di Jakarta kabarin aku aja. Itu yang paling aku ingat kalimatnya ya. Karena itu sampai kita berpisah gitu dia bantu markirin. Terus habis itu pas di besoknya banget kecelakaan ya. Teringat kan di Jakarta nih. Dia nolongin, dia bantu mediasi. Akhirnya kita ngedate waktu itu. Ngedate lagi berempat sama Kayla sama Dira ngedate di tukang nasi goreng hadapan Damri. Kantor Damri. Iya kan? Kita makan di situ jam 12 lewat. Udah deh kita pulang terus berlanjut lah karena dia yang bantu mediasi aku sama si Bluebird itu yang kecelakaan. Terus kita kontak-kontak ya, Rike minta rekening karena ini mau ganti rugi misalnya kayak gitu dan lain-lain. Akhirnya kita sering kontak-kontak dan jadian. Sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Jalan dulu endorse ke Dufan. Iya, dulu aku ada visit ke Berdua. Dufan. Sebenarnya aku bisa aja sih yang ngajak si Muti, si Nurul, atau si Vira, atau si Nabila, Ratu, Ansori, atau kalian gitu bisa kan. Tapi karena itu dia tuh pernah selama kita selingan teleponan ngurusin Bluebird, dia tuh ngomong aku belum pernah ke Dufan. Wah, peluang nih. Jadi Aing tuh ngajaknya dia gitu. Kalau itu tuh belum jadian. Can pisan tapi aku sudah menyatakan. Terus akhirnya kita ke Dufan. Aku ngajakin ke Dufan nih ada berdua doang kita. Terus beberapa hari kemudian dia nyatain dan sebenarnya dia tuh suka juga sama aku tapi dia insecure. Kenapa? Farasi insecure kenapa? Jadi dulu tuh Rasi tuh insecure karena apa ngerasanya ya gua suka sama nih cewek tapi ternyata nih cewek udah dideketin sama orang yang bahkan udah keseriusannya sampai tahap melamar. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya enggak deh. Terus ternyata makin kesini dan ngeliat circle aku juga mungkin kayak oh ini mah selebgram gini-gini, tapi ternyata pas setelah dijalanin dia pun sudah mengenal aku kayak gimana karena aku tuh bukan yang lahir jadi rafathar, aku lahir dari nol, aku juga bisa menyesuaikan kok gitu. Ini tuh bonus doang, Rike tuh masih tetap gitu. Akhirnya dia pun mau ikut ke arus aku dan dia bisa menyesuaikan aku dan dia nembak aku di tanggal 17 Maret. Kita ke Dufan teh hari Sabtu apa hari Minggu gitu. Minggu ya. Nembaknya di depan? Enggak. Beberapa hari setelah di Dufan. Nembak di Matraman, nikah di Mercure. Dari perspektif Rasi, ketika si Rike nge-follow gimana, terus kenapa bisa nge-DM duluan? Kan padahal yang nge-follow-nya Rike. Gimana? Dulu waktu dia Berarti lain Aing doang yang di DM dia. waktu dia tuh nge-follow tuh aku ingat banget kalau nggak Januari Februari tahun 2018 pas aku magang di Bandung. Terus aku lihat ini siapa. Oh ternyata orang Karawang. Oh kuliahnya di UIN Bandung. Sedangkan aku dulu kontrakan tuh di Riung Bandung. Oh. Tanya. Udah beda jauh. Jadi dekat nih mungkin bisa kenal nanti kan ke depannya. Enggak udah. Kan belum selesai pertanyaannya Nina. Ya terus. Ya udah berarti itu udah aku lihat kayaknya bisa kalau kita kenal atau lebih dekat lagi soalnya kan udah cantik, pinter nyanyi. Aku ingat banget dulu cover pertamanya aku lihat yang dulu kita masih remaja terus dia pakai baju SMA. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Oh no. Tuh, habis itu aku DM nggak tahu lupa aku DM pertama apa ya. Pokoknya ya. Hai, salam kenal. Nah gitu lah. Tuh, itu aku masih tingkat akhir biasanya. Kenapa saya bisa nge-DM dia? Makanya buat para laki-laki di luar sana jangan ragu untuk berhutang dan meng-DM. Udah guys, gitu dulu. Nanti next Q&A kita bakal jawab-jawab lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi kita mau pamit undur diri karena baterainya juga udah merah guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.